beribadah dengan meyakini hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir berasal dari kata bahasa Arab kiamat atau waktu, hari pembalasan, hari pembinasaan, hari di mana tidak akan dicatat lagi semua amal perbuatan atau pemusnahan alam semesta semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk merdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan merekalah itulah orang-orang yang bertakwa. Hari akhir atau kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Contoh kiamat sugro, salah satunya yaitu tsunami, gempa, banjir, kematian, gunung meletus, meninggalnya para ulama, bermegahan dalam masjid, jazirah Arab turun salju dan subur, arah Megah, Syam keluar api, sungai Uhud mengering, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa kiamat besar, berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat At-Takwir surat ke-81 ayat 1-3 yang berbunyi, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Contoh peristiwa kiamat kubro atau kiamat besar yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total, munculnya Dajjal, Imam Mahdi, Yajuj Majuj, Nabi Isa, Duhon, Dabah, matahari terbit dari barat, penyerangan Ka'bah, dan lain sebagainya. Periodisasi hari akhir. Yang pertama, Yaumul Barjah. Yaumul Barjah atau disebut juga dengan alam kubur atau benteng pemisah antara dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Mu'min ayat 100, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadap mereka ada barjah, dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Yang kedua, Yaumul Ba'ats atau hari pembangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah SWT semuanya lalu beritahunya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah SWT mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya dan Allah SWT menyaksikan atas segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-6. Yang ketiga ada Yaumul Hasyr, yaitu hari di mana dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar.
Firman Allah surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-47. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Yang keempat, ada buku catatan. Setiap manusia di dalam mahsyar mempunyai buku catatan kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-49 yang berbunyi, dan diletakkanlah kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seseorang pun. Yang kelima, ada yaumul hisab, yaitu hari ketika Allah memperlihatkan seluruh amalan di akhirat untuk dihisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang telah dahulu mereka kerjakan selama di dunia. Selanjutnya ada yaumul mizan. Yaumul mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-47 yang berbunyi, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya berbuat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungannya. Kemudian selanjutnya ada asirat. Asirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan asirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya ada yaumul zaza. Yaumul zaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Zaza, balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalan selama ia hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan. Pada hari tersebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat berhitungannya. Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat ke-17. Yang terakhir, hari pembalasan. Hari pembalasan terbuat baik surga dijelaskan dalam Quran surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 21 sampai 22. Dan balasan perbuatan buruk adalah neraka. Sebagai kegetiran dan kerasnya siksa neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasiyah surat ke-688 ayat ke-4 sampai 7 yang berbunyi, memasuki api yang sangat panas neraka, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak mengemukan dan tidak pula menghilangkan lapar. Yang terakhir ada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu beramal soleh. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, muncul rasa takut untuk berbuat maksiat. Yang kelima, mempersiapkan diri atau senantiasa termotivasi dengan lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.